Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia di dalam menjalani kehidupan ini tentunya tidak terlepas dari khilaf dan kesalahan, karena itu sudah menjadi tabiat atau watak dasar daripada manusia itu sendiri, sebagaimana yang telah digambarkan jauh-jauh hari oleh para ulama dalam qaulnya yang berbunyi al-insanu mahal khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan khilaf. Belum lagi di dalam tatanan kehidupan ini, manusia juga dilabeli sebagai human of society, manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Tentunya di dalam beraktivitas, di dalam berinteraksi, terkadang masih ada ucapan-ucapan yang terselip, ucapan yang tidak baik, atau perbuatan-perbuatannya tidak mencerminkan nilai-nilai agama. Oleh karenanya disebut orang yang baik bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi disebut orang yang baik yaitu yang apabila telah melakukan kesalahan segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu besar maupun kecil, disengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah yaitu yang segera bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik tobat. Bukan hari ini bertobat kemudian mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Akan tetapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang sesungguh-sungguhnya. Adapun taubatan nasuha di dalamnya meliputi adanya penyesalan, menyesali perbuatan buruk yang telah ia lakukan, takut kepada Allah untuk melakukan hal yang sama, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi, dan mengganti perbuatan-perbuatan buruk yang telah ia lakukan dengan diganti perbuatan-perbuatan yang baik, mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang positif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita datang kepada Allah dengan berlumuran dosa dan kesalahan, tetapi kalau kita mau bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Disebut orang yang melampaui batas yaitu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa atas rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, meskipun dosa kita sebesar gunung, sebanyak pasir di pantai, seluas samudra, akan tetapi samudra pengampunan Allah lebih luas daripada segaranya. Innahu huwal ghafur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegaskan pula dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang isinya dari Allah, kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala abali. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau datang kepadaku, berdoa kepadaku, dan hanya berharap kepadaku, maka aku akan ampuni apa yang datang darimu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka wala abali. Ya anak cucu Adam, meskipun dosa-dosamu memenuhi langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka lau
ataituka bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, jika engkau menemuiku dengan sepenuh dunia dosa, kemudian engkau tidak menyekutukanku, tidak berpaling dariku, tidak berlaku syirik, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu juga ampunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, wahai Rasulullah, seandainya umatmu selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setahun sebelum kematiannya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasul pun menyampaikan, aku sangat tahu bagaimana keadaan umatku. 1 tahun terasa berat, terasa lama buat umatku. Umatku khilaf, umatku lalai. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, lalu turun kembali kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, wahai Rasulullah, seandainya umatmu selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sebulan sebelum kematiannya ia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama, umatku lalai, umatku khilaf. Lihat betapa besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita semuanya, yang memperjuangkan nasib kita, memperjuangkan nasib umatnya. Akhirnya singkat cerita, malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembali ia turun menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Sampaikan kepada umatmu, wahai Rasulullah, seandainya umatmu selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setahun, sebulan, seminggu, sehari, bahkan nyawa sudah ada di gorgoroh, berbolak-balik di tenggorokan, meskipun ia tidak lagi bisa berkata apa-apa, akan tetapi matanya menatap tajam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi betapa besarnya kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, yang apabila kita memohon ampun kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidaklah mereka mengetahui bahasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk bertaubat. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bagaimana, kapan, dengan cara apa, dengan kondisi sebagaimana kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.